Baiklah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman, perkenalkan nama saya Indira Mawati dengan NIM 2010103097. Saya dari kelas ESY 20 IHCHP. Baiklah, di sini teman-teman saya akan menjawab pertanyaan UTS Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Uris Wulandari MSI. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama yaitu tidak terdapat perbedaan tujuan pembangunan ekonomi menurut Todaro, Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi yang kita bahas di kelas dengan tujuan perekonomian dalam Islam. Ini saya menjawab tidak setuju karena terdapat perbedaan dalam tujuan pembangunan ekonomi menurut Todaro, Amartya Sen, dan dalam perspektif Islam. Todaro dan Amartya Sen sebagai ekonom terkenal memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam hal pembangunan ekonomi. Todaro menekankan pada pembangunan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri, sementara Amartya Sen menekankan pada pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pada manusia, di mana pembangunan ekonomi harus memperhatikan kesenjangan sosial dan pemerataan pembangunan. Sementara dalam perspektif Islam, tujuan dari pembangunan ekonomi sendiri adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dengan cara yang adil dan seimbang. Tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik material maupun spiritual, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan keseimbangan. Baiklah, soal yang pertanyaan kedua yaitu, jika lower income country dalam lower middle income country memiliki pendapatan per kapita kurang dari sekitar 4.000 US dollar, maka ini menyebabkan kelompok negara tersebut sulit mengejar ketertinggalan menjadi high income country yang memiliki pendapatan per kapita minimal 12.000 US dollar. Nah, di sini saya berpendapat setuju. Karena jika pendapatan negara lower income dan lower middle income kurang dari 4.000 US dollar akan susah mengejar ketertinggalan menjadi negara high income. Nah, di sini menurut data yang disebutkan oleh World Bank dan pengertian Todaro tentang pembangunan ekonomi, negara-negara dengan pendapatan per kapita kurang dari 4.000 US dollar kemungkinan besar akan mengalami kesulitan untuk mencapai status high income country dengan pendapatan per kapita minimal 12.000 dolar. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut seringkali menghadapi tantangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk infrastruktur yang kurang berkembang, ketergantungan pada sektor ekonomi yang tidak stabil, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan penelitian yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial agar negara-negara ini dapat mencapai keberhasilan ekonomi dan kemakmuran. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu, negara maju dicirikan dengan fase high mass consumption. Nah, di sini saya agak bingung ya, teman-teman. Di sini bisa setuju dan tidak setuju. Tidak semua negara maju memiliki karakteristik phase high mass consumption. Salah satu tahap dalam teori ini adalah fase high mass consumption yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi barang-barang dan jasa oleh masyarakat. Pada tahap ini, pendapatan per kapita telah mencapai tingkat yang cukup tinggi sehingga masyarakat mampu membeli barang dan jasa dengan jumlah yang signifikan. Dengan demikian, meskipun fase high mass consumption adalah salah satu ciri-ciri yang memungkinkan dimiliki oleh negara maju, tidak semua negara maju harus memiliki ciri tersebut. Karena menurut saudara seperti itu. Baiklah, selanjutnya soal yang keempat yaitu,
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara maju tidak perlu menambah tingkat tabungan. Hal ini karena rasio kapital terhadap output sangat besar. Nah, di sini saya berpendapat tidak setuju karena dalam pertanyaan ini terdengar tidak konsisten dengan pandangan ekonomi konvensional. Nah, dalam ekonomi konvensional, teman-teman, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh investasi dalam modal tabungan, sehingga rasio modal terhadap output sangat penting. Sebuah negara biasanya perlu meningkatkan tingkat tabungannya untuk membiayai investasi dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, jika kita mempertimbangkan konteks tertentu, seperti negara maju, dengan tingkat tabungan yang sudah cukup tinggi dan infrastruktur yang sudah berkembang, mungkin ada kasus di mana negara tersebut tidak perlu lagi menambah tingkat tabungannya. Namun, ini akan sangat tergantung pada situasi masing-masing negara ya teman-teman. Dalam konteks umum, menambah tingkat tabungan masih dianggap sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, selanjutnya soal yang terakhir yaitu, untuk meningkatkan kualitas pembangunan, suatu negara harus membuka diri terhadap perdagangan internasional dan pasar bebas. Peran negara hanya sebagai regulator yang menciptakan ekosistem pendukung. Nah, di sini juga sama teman-teman, saya juga berpendapat antara setuju atau tidak setuju ya. Karena keputusan apakah membuka diri terhadap perdagangan internasional dan pasar bebas atau tidak, itu tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, politik, sosial di negara tersebut. Peran negara dalam pembangunan ekonomi dapat bervariasi tergantung pada keadaan dan kebutuhan negara tersebut. Di satu sisi, negara dapat berperan sebagai regulator dan menciptakan kebijakan yang mengatur perdagangan dan investasi internasional untuk memastikan manfaat yang adil bagi semua pihak dan menjaga kepentingan nasional. Di sisi lain juga, negara juga dapat berperan sebagai investor langsung dalam sektor-sektor kunci untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan, maka tidak hanya faktor perdagangan internasional dan pasar bebas saja yang perlu diperhatikan ya. Ada juga faktor-faktor lain seperti investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan inovasi teknologi yang juga dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.